minta izin. Oke, kita coba kalau saya menyalakan video, apakah suaranya masih terputus-putus. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama mengenai sistem syaraf yang kedua. Cuman maksudnya sistem syaraf kedua itu gimana? Karena kan di pertemuan kedua kita sudah berkenalan dengan sistem syaraf ya, sistem syaraf pusat maupun sistem syaraf tepi. Terus kemudian di pertemuan ketiga kemarin kita temanya adalah mengenai evolusi dan genetika sama perkembangan otak. Nah sekarang sistem syaraf yang lanjutan, jadi melanjutkan yang kemarin itu. Nah di materi yang sistem syaraf ini, saya tidak akan mengulik atau membahas tiap-tiap struktur seperti yang sudah saya tuliskan di PowerPoint ini. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bagian-bagian sistem syaraf ya, beberapa struktur dari sistem syaraf yang berkaitan langsung dengan aktivitas harian kita serta berhubungan dengan masalah psikologis. Jadi kalau kita lihat di bab kedua ini ya, kita mengenal, nah ini muncul lagi. Jadi saya dapat peringatan internetnya tidak stabil, itu sudah sejak pagi tadi itu ada seperti itu. Tapi saya tak lanjut saja ya. Ini saya rekam, mudah-mudahan rekamannya juga bagus nih nanti. Sel-sel pembentuk sistem syaraf ada dua yang perlu teman-teman benar-benar pahami. Itu ada neuron sama sel glia. Neuron merupakan pembentuk sistem syaraf yang didominasi sistem syaraf pusat. Maksudnya gini, dalam sistem syaraf pusat, yaitu otak yang sudah teman-teman ketahui. Jadi sistem syaraf pusat ada dua ya, otak sama spinal cord, sistem syaraf tulang belakang. Nah, neuron itu merupakan pembentuk utama dari sistem syaraf pusat, terutama otak. Sementara sistem syaraf yang lain, sistem syaraf tulang belakang sama peripheral nerve system atau sistem syaraf tepi itu banyak dibentuk oleh sel glia. Jadi neuron itu akan banyak kita temui di sistem syaraf pusat otak kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di dalam neuron itu ada beberapa bentuk, ada bagian-bagian yang penting. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa membuka di buku biopsikologi. Buku biopsikologi yang baru cukup ada, kalau tidak salah bukunya juga dicetak warna juga. Ini teman-teman bentuk dari neuron. Bentuk neuron itu tidak cuman ini ya, tapi juga sampai sini. Ini adalah bagian dari neuron juga. Di sini ada membran sel, ada body cell ya, terus kemudian ada membran sel juga, terus di sini ada dendrit dan akson, dan kemudian ada sambungan-sambungan lagi, mulai ada akson, mielin, nodus ranvier, sinapsis. Nah ini akan bertemu dengan neuron yang lain. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya seperti ini ya tadi itu neuron itu. Seperti ini neuronnya. Nah, kemudian di sini tadi ada sambungan-sambungan, ada nodus selubung mielin, ada nodus ranvier. Nah, di sini akan bertemu dengan
neuron seperti ini juga. Saya tak menyingkirkan ini dulu. Nah, akan bertemu dengan bagian yang body cell yang lain. Nah, ini adalah sistem neuron ya yang ada di otak kita. Nah, ini neuron ini ya jadi kayak sambungan yang ada di dalam ini tadi ada akson, mielin, nodus Ranvier dan kemudian ada sinapsisnya juga. Ini merupakan apa ya? Jalan, istilahnya jalan untuk sebuah informasi. Jalan atau jalur untuk transportasi informasi. Nah, di sini akan muncul pertanyaan bagi teman-teman, bagaimana suatu struktur biologis ya bisa menjadi penghantar sebuah informasi yang diperoleh dari luar. Bagaimana struktur-struktur yang sangat lunak, jemek dan lengket-lengket ini ya bayangannya seperti itu ya, bayangannya akan seperti itu. Kok bisa menjadi penghantar informasi dari luar, baik itu kita lihat benda, visual atau suara atau informasi bentuk lain. Nah, jadi gini, secara sederhana ini misalnya manusia ya, manusia. Anggap aja ini manusia ya, pakai topi dia. Dan ini kemudian ada pohon. Nah, ini menunjukkan apa? Lingkungan. Ya, jadi ketika lingkungan diterima oleh panca indera kita, ya kita kan sudah pelajari kita sudah sama-sama bareng-bareng kita sudah bareng-bareng mempelajari tentang sistem syaraf panca indera ya. Kita kemarin berkenalan dengan sistem syaraf parasimpatis, sistem saraf simpatis, dan kemudian bagaimana panca indera itu bisa menerima informasi dalam proses sensasi dan persepsi. Nah, ketika manusia itu memperoleh atau mendapatkan informasi dari lingkungannya, baik itu bentuknya visual, auditori, perabaan, atau bau, atau apalagi pengecapan, ketika semua itu masuk ke dalam tubuh kita, yaitu informasi ini ya, informasi ini akan dirubah, informasi akan di-coding, istilahnya di-coding, akan di-coding dalam bentuk yang bisa diterima oleh sistem syaraf pusat kita. Jadi bentuk misalnya bentuk pohon ini tadi ya, ketika dia melihat bentuk pohon dengan bermacam-macam pohon, ada pohon beringin, ada pohon mangga, ada pohon belimbing, pohon apel ya, itu jenis-jenis pohon yang banyak digambar oleh orang normal ketika tes grafis ya. Nah, pohon-pohon itu tadi masuk ke dalam sistem panca indera kita, itu akan diterjemahkan dalam atau akan dikoding dalam bentuk yang bisa diterima oleh sistem syaraf pusat kita. Kita 2 minggu lalu juga mempelajari ya bahwa tidak semua zat, tidak semua benda, organisme atau apapun itu bisa sembarangan masuk ke dalam otak. Otak memiliki 3 lapisan pelindung yang disebut meningis, dan kemudian otak juga memiliki blood-brain barrier yang memfilter zat-zat apa saja yang bisa masuk ke dalam otak. Begitu juga proses informasi yang diterima oleh panca indera kita. Semua data-data audio, auditori, visual,
perabaan dan sebagainya itu akan diterjemahkan ke dalam bentuk yang namanya informasi elektrokimiawi. Nah, jadi kembali lagi ke perneuron tadi. Neuron ini merupakan suatu jalur yang mana proses perjalanannya itu menggunakan tenaga listrik. Jadi sebenarnya kayak mobil Tesla, mobil-mobil listrik, Hyundai atau Mercedes seri E ya, yang elektrik itu, yang mungkin kita melihatnya wah canggih, mahal dan sebagainya. Sebenarnya transportasi elektrik itu sudah ada di dalam tubuh kita, terutama di sistem syaraf kita, karena informasi yang dari luar itu akan diantar ke seluruh bagian di otak kita itu dengan alat atau dengan transportasi elektrik. Nah, formatnya dalam bentuk rumus-rumus kimiawi. Jadi kalau misalnya jalannya itu menggunakan kayak rel listrik gitu loh, kayak rel listrik gitu. Jadi jalurnya itu merupakan jalur elektrik, sementara untuk pengangkutnya ya kayak gerbongnya, kereta apinya itu merupakan konstruksi kimiawi. Ya, jadi informasi-informasi tadi itu ada di dalam suatu gerbong rumus-rumus kimiawi yang diantar ke seluruh bagian sistem syaraf dengan teknologi elektrik. Ya, jadi di sini kita menjadi semakin sadar ya. Jadi benar. Jadi bahwasanya manusia itu merupakan penghantar listrik yang baik. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita sendiri itu untuk saat ini seperti kondisi saat ini yang ada di dalam diri saya, karena saya lagi ngomong ya, saya ada banyak sekali informasi yang saya terima, ada informasi yang saya gali, saya mencari pengetahuan yang sudah saya miliki, saya mencoba untuk menggali perkuliahan kemarin ketika saya kuliah kelas biopsikologi kelas yang lain. Itu semua saya gali, seperti saya tadi menyampaikan tentang pertemuan minggu lalu, itu saya mencoba untuk menggali informasi yang tersimpan di dalam otak saya, dan itu semua merupakan kerja elektrokimiawi. Jadi di dalam tubuh kita ini ada aliran listrik yang kecil ya, kemudian dia itu bisa untuk yaitu sebagai penghantar informasi tadi. Tadi saya mengatakan aliran listrik yang kecil. Nah, pernah ada sebuah penelitian atau ada di kalau tidak salah di bukunya Pinel ada, mungkin nanti teman-teman ada yang baca gitu ya. Itu mengatakan kalau tenaga listrik yang di dalam tubuh kita itu bisa untuk menyalakan sebuah bola lampu. Jadi mungkin kelihatannya kecil, tetapi ada banyak sekali di situ aktivitas elektriknya ya, sehingga kalau digabungkan semua bisa untuk menyalakan sebuah bola lampu gitu. Jadi poinnya adalah sebuah informasi yang kita peroleh, baik itu secara visual, secara auditori, secara olfaktori, secara pengecapan, terus kemudian perabaan, itu semua akan diterjemahkan atau akan dimodif ya menjadi bentuk atau istilahnya itu mungkin lebih tepatnya akan decoding. Ya, informasi itu tadi semua akan decoding menjadi bentuk elektrokimiawi itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam sebuah gerbong yang terbangun dari struktur atau rumus-rumus kimiawi dan bisa ditransportasikan menggunakan alat transportasi elektrik, tenaga listrik. Nah, itu adalah dinamika yang terjadi di sistem syaraf kita. Nah, neuron ini ya, kita kembali. Neuron, sebentar, saya akan menghapus ini lagi. Neuron, kita membahas neuron itu ada teori lama dan teori baru. Ya, jadi ada teori lama,
sama teori baru. Ini kita gambar otak. Ini otak. Nah, kita akan membicarakan yang teori lama dulu. Teori yang lama ya, kita mengenal istilah golden generation. Mohon maaf untuk teman-teman yang lain untuk di-mute ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada, menurut teori lama, itu perkembangan neuron itu terjadi pada masa golden generation. Jadi mungkin sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mengetahui atau memahaminya seperti itu, bahwa perkembangan neuron itu terjadi pada 5 tahun pertama kehidupan, sehingga pada masa itu anak ya, karena 5 tahun pertama kehidupan itu biasanya masih anak-anak ya. Saya belum pernah ketemu ada orang 5 tahun pertama kehidupannya itu remaja. Jadi biasanya orang kalau 5 tahun pertama kehidupan itu anak-anak. Nah, anak-anak itu akan diberikan stimulus luar biasa oleh oleh orang tua untuk belajar, untuk mendapatkan informasi-informasi yang baru. Akan diberikan stimulus les ini, les musik, les bahasa, les masak, les salto, les trading misalnya. Akan diberikan stimulus itu supaya apa? Supaya neuron yang berkembang itu tadi yang disajikan di 5 tahun pertama itu optimal ya, pemakaiannya bisa optimal. Karena menurut teori lama, setelah 5 tahun ya, setelah 5 tahun perkembangan, jadi neuron tadi misalnya sudah berkembang seperti ini, nah itu kemudian dia yang tidak kepakai itu akan berkurang. Jadi hanya tinggal neuron-neuron yang tadi juga neuron-neuron yang terpakai. Jadi neuron-neuron yang berhasil membentuk ikatan. Jadi maksudnya membentuk ikatan itu seperti nanti saya akan jelaskan tentang maksud dari neuron yang membentuk ikatan. Jadi semua neuron yang tidak terpakai itu akan gogrok, akan dibuang. Kalau teman-teman bertanya kepada saya, dibuangnya kemana Pak? Jujur saja, saya tidak tahu dibuangnya kemana. Saya belum menemukan informasi tentang itu. Dan hal itu membuat saya juga mempertanyakan diri saya sendiri. Saya tuh tahu loh, sampahnya orang Jakarta itu dibuangnya ke Bantar Gebang. Saya tahu loh, sampahnya orang Jogja itu dibuangnya di TPA Piungan. Tetapi sampah neuron yang ada di dalam diri saya sendiri, saya nggak tahu itu dibuangnya kemana. Nah, cuman kalau kita kembali pada logika umum proses sekresi ya, proses sekresi pada manusia, semua zat yang tidak terpakai itu akan terbuang dalam bentuk keringat, buang air kecil maupun buang air besar. Jadi saya menerjemahkannya ya mereka akan terbuang melalui proses sekresi itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya neuron itu hanya berkembang sampai 5 tahun dan kemudian setelah lewat usia 5 tahun yang tidak terpakai itu akan terbuang ya, akan dibuang itu tadi. Lalu kenapa orang-orang dewasa itu masih banyak yang bisa mempelajari skill atau pengetahuan baru ya? Kenapa orang-orang orang usia 30 mendekati 40 tahun gitu, kok masih bisa ya mempelajari bahasa baru? Ya seperti yang kita tahu sekarang di usia 40 tahun ini banyak loh orang yang tiba-tiba bisa bahasa Korea ya. Jadi ketika ketemu gitu orang-orang itu annyeong, ketemu sama orang opa, bisa seperti itu. Terus bisa ketemu sama orang yang disukai, cuayo, opa, cuayo. Terus atau kalau ketemu sama
istrinya atau pasangannya sarangeo, udah bisa ngomong seperti itu. Kalau misalnya dia lagi bercanda sama orang gitu, dungdam, bercanda. Atau kalau misalnya dia lagi melakukan sesuatu dan kemudian dia butuh waktu untuk berpikir, dia akan cakaman. Tunggu dulu sebentar. Nah, kok bisa usia 40 tahun mempelajari bahasa baru seperti itu? Ada proses belajar yang bisa dilakukan dan benar-benar bisa dikuasai. Orang usia 40 tahun dari sebelumnya nggak bisa naik motor, nih belajar naik motor, jadi bisa banyak. Orang yang sebelumnya tidak pernah olahraga, tiba-tiba di usia kan banyak ya sekarang di IG itu, di IG saya sih berseliweran banyak perbandingan. Tahun 2016 kurus, tahun 2016, 17, 18, 19, wah badannya udah nge-gym gitu, strong gitu. Atau orang yang 2 tahun lalu masih buncit dan kemudian sekarang tahun 2022 badannya udah eh, kayak Chris Hemsworth itu, kayak si Thor itu, kayak si Captain America. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, itu tadi adalah contoh-contoh fisik. Tapi yang mau saya fokuskan yang proses belajar itu tadi, kayak belajar bahasa itu tadi. Kok bisa seperti itu? Nah, itu bukan berkaitan, jadi proses belajar menurut teori lama, ini kita masih ngomong teori lama. Proses belajar itu merupakan pembentukan ikatan neuron yang baru. Pembentukan ikatan baru pada neuron yang sudah ada. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Ternyata orang-orang usia dewasa tuh bisa belajar baru bukan karena neuron barunya masih muncul dan kemudian bisa untuk belajar. Itu ternyata bukan itu, tapi lebih pada ada terbentuk ikatan neuron. Jadi ikatan neuron tuh ini. Jadi ini tiba-tiba di sini akan tersambung lagi nih dengan neuron-neuron yang lain, sehingga akan menghasilkan ikatan baru nih. Jadi ini ada neuron di sebelah mana, nah ini akan terbentuk ikatan baru. Nah mungkin di sebelah sini juga akan terbentuk lagi neuron-neuron yang lain, sehingga ini skill baru yang lain, ya. Seperti ini. Sehingga muncul ikatan baru neuron yang terjadi. Ini menurut pandangan teori yang lama. Lalu teori baru. Teori baru kembali lagi ke sini, teman-teman tahu ya, di sini kita lihat ada sel glia. Salah satu sel glia sel glia itu ada 4 di sini, teman-teman bisa lihat, oligodendrosit, sel-swan, mikroglia, sama astrosit. Nah, sel-swan, teman-teman perhatikan ini. Sel-swan itu akan membantu proses regenerasi akson yang rusak. Maksudnya gimana nih? Teman-teman perhatikan tadi ketika di bagian ini ya, yang mana tadi ada akson. Nah ini di bagian akson ya, akson ini di bagian akson sini, terus kemudian kalau di sini ya dia ada di ujung-ujung pembentukan yang bentuknya tuh, dia bentuknya harusnya kayak corong gitu, jadi gini ya, bentuk seperti ini, bentuknya seperti corong itu. Nah, sel glia ini dia itu ditemukan, dia bisa membantu proses regenerasi pada akson. Nah, ketika akson itu berhasil terregenerasi, ya, jadi ini seperti tadi saya bilang, bagian neuron itu banyak di otak kita.
Nah, kemudian ketika berhubungan sama tubuh yang lain, maka penghubungnya adalah sel-sel glia yang tersebar di tubuh kita. Tapi jangan salah, di sistem syaraf pusat kita, di otak kita, sel glia juga banyak. Ya, jadi di dalam sistem syaraf pusat kita itu tidak hanya ada neuron, tetapi juga ada sel glia di situ, sehingga sel glia pun juga akan bersentuhan dengan neuron. Nah, di sini ada yang namanya SELS1 ini, SELS1. Makanya ini saya bikin pakai font merah, karena dia penting menurut teori regenerasi sel yang baru. Jadi di sini ada sebuah pandangan bahwa sel-sel yang sudah rusak. Nah, jadi ini seiring perjalanan waktu manusia, neuron itu bisa rusak, bisa dipengaruhi karena jadi rusaknya itu kayak barang elektronik. Kalau di sekitar kita, kerusakan neuron itu kayak barang elektronik yang dia nggak kepakai, ya, jadi dia akan rusak, atau yang dia sudah pernah dipakai tapi yuk wes berarti nggak pernah lagi digunakan, sehingga ikatan neuronnya tadi menjadi rapuh, akhirnya neuronnya rusak, persis kayak barang elektronik kan. Jadi barang elektronik itu rusak kalau makainya nggak hati-hati, ya, sehingga misalnya bawa HP gitu, terus kemudian eh, mau naik motor cuman dikantongin, naik motor jatuh, pecah, rusak, atau HP atau misalnya TV dipakai buat nonton sebulan full nggak pernah dimatiin, nanti akan ada penurunan kualitas warnanya, ya, seperti barang elektronik. Begitu juga dengan neuron, ketika dia tidak pernah digunakan atau ketika terjadi suatu kondisi insiden, ya, jadi misalnya 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 kita sebagai manusia kurang hati nih bawa bawa kepala kita, membawa organ kita, jadi naik motor biayaan itu ngasal gitu, ya, jadi tidak hati-hati gitu, akhirnya kecelakaan sehingga menyebabkan kerusakan pada otak kita. Nah, neuron akan rusak karena itu. Cuman yang paling perlu kita perhatikan, neuron bisa rusak ketika tidak pernah digunakan. Jadi otak kita, neuron kita itu akan gugur atau rusak ketika bagian-bagian neuron kita akan rusak ketika dia tidak pernah digunakan. Jadi neuron tadi seperti saya bilang, ketika bertemu dengan pengetahuan baru, dia akan membentuk ikatan-ikatan baru. Nah, kalau terus ikatan ini nggak pernah dipakai, ya sudah, dia akan hilang lagi, akan rusak ikatan itu. Sehingga kita perlu belajar lagi. Misalnya nih, kita pernah belajar gitar misalnya, terus kemudian selama 10 tahun kita sama sekali tidak pernah mempelajarinya. Nah, skill kita akan berkurang. Jadi kita masih perlu waktu untuk latihan lagi, untuk membangun istilahnya neuron yang tadi terputus ikatannya harus dibikin lagi, dibangun lagi. Nah, gitu. Nah, proses bangun itu tadi, proses perbaikan itu tadi melibatkan yang namanya SELS1. Nah, karena ada SELS1 ini, akhirnya muncul tuh teori ini baru, teori neuron yang baru. Teori neuron yang baru adalah kita masih bisa untuk memperbaiki neuron-neuron yang tadi sudah rusak. Bahkan ada pandangan yang mengatakan ini, kalau sebelumnya kita hanya mengenal istilah neurodegeneratif, ya. Sebelumnya kita hanya mengenal istilah neurodegeneratif. Nah, sekarang kita juga mulai mengenal neurogeneratif. Ya, jadi tidak hanya penurunan fungsi neuron, tetapi juga bisa ada generatif neuron. Jadi kita bisa, oh ternyata ada terbentuk nih neuron yang baru. Jadi dari SELS1 seperti itu yang bisa kita pelajari. Jadi sekarang ini pandangan teori lama, tadi saya bilang teori lama meskipun dia sudah lama bukan berarti dia tidak berlaku. Bukan berarti dia tidak berlaku. Karena apa? Karena munculnya teori baru ini, jadi perbaikan neuron yang rusak itu tidak dalam waktu singkat juga. Jadi ketika ada bagian dari sistem syaraf pusat kita yang rusak, perbaikannya tidak bisa kita pastikan kapan. Misalnya kalau orang luka gitu kan, orang kecelakaan luka itu lututnya lecet,
kita bisa memperkirakan ini akan kering, luka ini akan kering ya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu lagi lah. Nanti minggu kedua kamu sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Nanti minggu ketiga selanjutnya itu sudah bisa pulih sepenuhnya kalau luka. Nah, kalau otak kita tidak bisa menentukannya. Oleh karena itu, baik teori lama sama teori baru, jadi teori baru tidak menggantikan teori lama di sini. Teori lamanya masih ada, teori barunya juga ada. Karena ini sebuah penemuan baru. Oh, ternyata neuron juga bisa nih ada perbaikannya juga nih, ada proses regenerasi selnya juga. Jadi akan muncul neuron-neuron yang baru nih pada neuron yang rusak ini. Ada proses regenerasinya, menghasilkan yang baru. Tetapi proses menghasilkan yang baru itu tidak waktunya tidak bisa kita pegang. Kira-kira berapa lama nih orang akan sembuh. Sebagai contoh, seseorang ya kalau misalnya dia menderita stroke, biasanya stroke itu akan merusak uh, akan berpengaruh pada sistem motorik kita. Seperti yang pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang sistem syaraf kranial ya. Ada 12 pasang sistem syaraf tepi yang langsung connect dengan otak. Dan di sistem syaraf kranial itu langsung connect ke panca indera kita. Oleh karena itu, ketika ada gangguan otak dan kemudian bisa ngaruh ke namanya panca indera kita, misalnya kemampuan motorik kita berkurang atau kemampuan visual kita juga berkurang, kan orang kalau stroke biasanya ada yang diikuti penurunan kemampuan visual atau penurunan kemampuan motorik ya. Jadi untuk berjalan atau bergerak bagian tubuh tertentu bermasalah. Nah, itu kan menunjukkan kalau di dalam ketika ada kerusakan di otak kita berpengaruh pada sistem motorik kita, tapi kita nggak tahu nih dengan terapi terus-menerus itu bisa kembali ya, untuk beberapa pasien akhirnya bisa jalan lagi seperti semula, kemampuan visualnya bisa pulih lagi seperti semula. Tetapi ada juga yang perlu waktu sangat lama untuk bisa kembali pulih, atau bahkan ada yang ya tidak pulih-pulih seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa proses regenerasi neuron ini berbeda untuk setiap individu, sehingga belum bisa menjadi teori baru yang menggantikan teori lama. Dia masih berjalan beriringan dengan teori lama. Teori lama masih ada, teori barunya juga ada, tetapi teori baru belum menggantikan teori lama. Intinya adalah, oh ternyata kita sudah menemukan neuron itu bisa mengalami proses regenerasi. Intinya itu. Cuman proses regenerasi sel itu tidak secepat ketika masih usia 5 tahun, awal 5 tahun kehidupan itu. Jadi kalau di 5 tahun pertama kehidupan itu kan cepat sekali ya, misalnya nih, jarak dari lahir sampai anak jalan kaki itu antara 10 sampai 12 bulan ya. 10 bulan sampai 1 tahun itu baru lahir itu, sampai si anak itu akhirnya bisa jalan, itu jaraknya antara 10 sampai 12 tahun. Ada yang lebih dari 12 tahun. Tapi masih di bawah 2 tahun. Rata-rata anak-anak bisa jalan di usia 18 bulan sudah bisa berjalan. Nah, tetapi untuk orang yang belajar bahasa baru ya, kayak kita belajar bahasa Korea gitu, 18 bulan belum dapat apa-apa kalau kita tidak tinggal di tempat di Korea langsung. Ya, jadi dibutuhkan dibutuhkan situasi kondisi tertentu supaya kita bisa mendapatkan ilmu baru ketika kita sudah berusia dewasa ini. Sementara bagi anak-anak, dia mau tinggal dimanapun, kemampuan jalannya ya 18 bulan dia sudah bisa jalan. Atau taruhlah seorang anak gitu ya, baru lahir, dia tinggal di Amerika di usia 2 bulan, 3 bulan, di usia balita dia sudah bisa berbahasa Inggris. Sementara ketika dia lahirnya di Indonesia dengan lingkungan budaya Indonesia, ya usia 2 tahun, 3 tahun dia sudah lancar berbahasa Indonesia. Jadi intinya adalah pada masa awal ketika proses
5 tahun awal kehidupan atau golden generation tadi, kita bisa neuron yang begitu besar jumlahnya itu tadi, dan yang istilahnya itu masih jaringan yang mudah untuk membentuk ikatan-ikatan baru ya, itu sangat mudah untuk diberikan paparan untuk belajar apapun. Sementara pada usia dewasa untuk membuat suatu ikatan neuron ya, ikatan yang baru, proses belajar yang baru itu perlu waktu yang sedikit lebih lama. Nah, intinya ini saya mau menyampaikan bahwa ini teori lama sama teori baru itu saat ini bukannya digantikan ya, teori lama bukan digantikan teori baru, tapi teori baru ini adalah teori yang sama-sama berjalan. Jadi kalau sebelumnya 5 tahun pertama neuron selesai, ya sudah tinggal ada itu. Nanti lama-lama akan menurun. Tapi sekarang dengan adanya teori baru, usia 5 tahun, oh itu puncak-puncaknya. Kemudian habis itu yang nggak kepakai dibuang. Tetapi neuron-neuron yang rusak itu masih bisa mengalami proses regenerasi. Jadi bisa muncul neuron-neuron yang baru. Itu peran dari sel glia. Jadi itu peran dari sel Schwann. Jadi sel glia yang membantu proses regenerasi pada neuron adalah sel Schwann. Nah, ini kaitannya dengan neuroplasticity. Nah, ini ada bagian-bagian otak, teman-teman bisa mempelajari sendiri. Ini hal yang sangat teoritis, teman-teman bisa pelajari. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan lagi di sini adalah ini. Periaqueductal gray. Peri itu tepian ya. Aquaduk itu adalah tempat penampungan untuk cairan gitu. Gray itu warna abu-abu. Jadi dia ini dikenali karena warnanya yang agak buram, yang cenderung gray, cenderung abu-abu. Kenapa disebut periaqueductal gray? Karena memang dia nih posisinya itu kayak pinggiran kan. Dia kan di tepi ini dan tengah-tengahnya ini ada nih cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct itu maksudnya apa? Nah, jadi aqueduct itu tempat untuk nampung air, tempat untuk nampung air. Jadi kalau di Eropa, di negara-negara Eropa kan setiap orang tidak bisa bikin sumur. Jadi air itu benar-benar dikelola oleh negara, sehingga yang bisa membuat penampungan air, tempat untuk bor air itu cuma negara. Kemudian nanti ditaruh, jadi air-air dari sumber mata air itu oleh pemerintah akan dikumpulkan di sebuah aquaduk ya, kayak waduk gitu, dan kemudian disebar ke rumah tangga. Nah, sementara kalau di Indonesia kan kita bisa setiap rumah tangga bisa masuk bikin sumur bor ya. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan sebagai ahli sumur bor, nah itu kayaknya kalau pergi ke negara Eropa agak kurang rame ininya atau malah mungkin kurang begitu laku karena hanya pemerintah yang bisa punya hak untuk ngebor tanah ngambil air. Jadi sumur bor adalah sebuah profesi yang sebenarnya sangat mulia ya, di Indonesia ini harus kita jaga. Nah, teman-teman ingat salah satu bagian pelindung dari otak itu ada yang namanya cerebral fluid, yang kalau dia terlalu banyak ya itu akan menyebabkan gangguan yang namanya hidrosefalus. Nah, cerebral aqueduct ini adalah tempat munculnya cairan cerebral itu tadi yang untuk melindungi otak kita. Maka dari itu disebut cerebral aqueduct, dan kemudian pinggir-pinggirannya disebut peri aqueduct. Peri itu tepian, aqueduct tempat tempat waduk gitu. Nah, periaqueductal gray ini memiliki peran dan dia itu penting dalam proses penghilang rasa sakit ya. Jadi kita itu sudah punya pabrik morfin ya untuk menghilangkan rasa sakit yang kita alami.
Dan rasa sakit di sini, ya rasa sakit yang yang bisa dihadapi oleh si periaqueductal Gray itu adalah sakit fisik maupun sakit psikis. Jadi mungkin teman-teman pernah ya ketika teman-teman sakit gitu, terluka gitu tangannya, kemudian teman-teman lakukan adalah tarik nafas pelan-pelan, diatur, terus kemudian rasa sakitnya ini kayak dikenali ya, kayak kayak dirasa-rasa kayak gitu, rasa sakitnya kayak dirasa-rasain, dan kemudian rasa sakitnya itu makin lama makin berkurang, makin berkurang. Jadi seakan-akan tubuh kita sudah mentoleransi rasa sakit itu. Nah, bahasanya adalah tubuh kita sudah mentoleransi rasa sakit itu. Tapi di dalam sistem syaraf kita ada tempat, ada suatu organ bernama periaqueductal Gray ini yang mengeluarkan morfin dalam kadar yang sangat tepat supaya kita bisa menangani rasa sakit ini. Jadi seakan-akan kita sudah terbiasa dengan rasa sakitnya ini. Padahal yang terjadi adalah itu morfin dihasilkan oleh periaqueductal Gray. Jadi kita bisa bisa berdamai dengan rasa sakitnya itu. Begitu juga untuk rasa sakit yang sifatnya psikis. Jadi rasa sakit yang sifatnya psikis pun juga akan ditangani oleh si periaqueductal Gray dalam bentuk morfin atau untuk menghadapi rasa sakit. Jadi seperti yang teman-teman mungkin kenali ya. Jadi orang kalau para pengguna narkoba itu terutama jenis morfin dan kemudian mengalami adiksi ya. Itu kan karena mereka mereka itu rasa sakitnya hilang. Kita akan mempelajari tentang adiksi itu nanti di pertemuan sesudah UTS ya. Cuman ini sebagai pengenalan aja bahwa kita punya sistem seperti itu, yang mana ketika rasa sakit itu hilang itu bisa itu merupakan rasa yang sangat nyaman banget. Jadi karena apa? Jadi kalau secara psikis ya, manusia menurut teori kepribadian dalam kondisi yang tegang ya, kondisi sangat tegang, dan kemudian ketegangan itu akhirnya selesai ya, sehingga kondisi dari tegang ke kendor lagi itu adalah kondisi yang paling menyenangkan bagi manusia itu. Jadi kondisi dari tegang kembali ke mereda. Jadi habis ada masalah dan akhirnya masalah itu terselesaikan, itu adalah kondisi paling nyaman bagi manusia. Manusia itu paling senang ketika itu. Jadi ketika dia menghadapi permasalahan, kemudian dan dia menemukan jalan keluar pada permasalahannya itu, akhirnya permasalahannya selesai. Nah, itu adalah titik di mana dia itu benar-benar merasakan kenikmatan. Rasanya lega banget nih. Nah, tapi mungkin ditunggu 1 jam, 2 jam lagi, rasa nikmatnya sudah berbeda ketika suatu permasalahan selesai. Begitu juga dengan rasa sakit. Jadi, baik itu psikis maupun fisik, jadi dua-duanya itu tubuh kita akan menganggap rasa sakit psikis maupun psikis itu sebagai rasa sakit yang akan dinetralisir oleh periaqueductal Gray ini. Lalu apa yang terjadi pada para penderita, pada para orang-orang yang pakai morfin itu? Nah, salah satunya terkait periaqueductal Gray itu seperti ini. Ketika mengalami rasa sakit, rasa tidak nyaman ya, biasanya kalau pengguna itu masalahnya udah psikis ya. Jadi dia pakai itu karena tidak ada rasa sakit di fisik, tapi rasa tidak nyaman di psikisnya. Jadi dia mau pakai supaya tenang, supaya nyaman, supaya enak, rasa sakitnya menyingkir. Maunya seperti itu. Nah, ketika ada muncul rasa sakitnya itu, kemudian dia akan mengkonsumsi morfin. Nah, tubuh kita itu adalah tubuh pembelajar. Jadi organ tubuh kita itu adalah organ tubuh yang naif. Maksudnya naif, organ tubuh yang lugu. Jadi dia itu akan mudah mempelajari dan mudah mengamati apa yang terjadi pada tubuhnya. Jadi gini, ketika ada rasa sakit, secara biologis itu rasa sakit itu akan ditransfer ke sistem syaraf kita, termasuk bagian di mesencephalon ini, di mana
periaqueductal gray itu berada. Kemudian rasa sakit itu akan diterima oleh periaqueductal gray sebagai order morfin. Jadi ibaratnya ini tubuhku, si tubuh order morfin, bro. Nah, seorang petugas di periaqueductal gray, oke siap, disiapkanlah morfin. Ini dikirim untuk meredakan rasa sakit. Morfin itu dalam dosis yang sangat tepat untuk kondisi kita. Tetapi ketika kita mengkonsumsi mengkonsumsi morfin, rasa sakit itu tadi belum sempat diantar ke mesencephalon, belum sempat sampai sana, informasi rasa sakitnya udah hilang. Jadi gini, tubuh kita sudah order nih, sudah mengirimkan order morfin ke si mesencephalon, ke si periaqueductal gray itu. Tetapi ketika perjalanan, oh rasa sakitnya sudah selesai. Jadi dia, tubuh kita, oh ini ordernya belum nyampe, tapi morfinnya sudah dikirim. Oh berarti sudah otomatis. Nah biasanya kan si pemakai itu akan makainya terus menerus ya, sampai akhirnya si pembawa pesan atau aliran informasi tadi yang berupa elektrokimiawi tadi, dia nggak perlu berangkat ke nggak perlu berangkat ke mesencephalon. Ketika ada rasa sakit datang, dia sudah tahu nanti si periaqueductal gray akan mengirimkan morfinnya secara otomatis. Nah, tetapi yang terjadi, petugas di periaqueductal gray itu merasa nggak pernah ngirimin morfin. Jadi dia akan menerjemahkan memang tidak ada permasalahan fisik dan permasalahan psikis nih di sini. Nah, sekali lagi, otak itu seperti barang elektronik yang mana dia itu akan rusak kalau nggak pernah dipakai. Begitu juga sistem periaqueductal gray dalam menghasilkan painkiller, karena nggak pernah dipakai ya, karena tidak pernah ada pesanan morfin, akhirnya si tugasnya istilahnya bagian farmasi di periaqueductal gray-nya ya santai-santai, slow-slow aja. Akhirnya dia skill untuk membuat morfinnya berkurang lah. Nah, jadi tubuhnya udah nggak pernah menghasilkan morfin lagi. Sampai akhirnya dia ketangkep polisi, direhabilitasi, tidak ada yang namanya morfin dari luar. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, orang kalau adiksi dan dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan obatnya, itu kan mereka akan mengalami yang namanya sakau ya. Sakau itu merupakan reaksi tubuh untuk mencari-cari painkiller itu karena tubuhnya merasa sakit semua. Lalu apakah periaqueductal gray-nya itu akan menghasilkan? Nah, mereka mendapatkan pesanan itu dari tubuhnya. Cuman seperti yang tadi saya sampaikan, dia kondisinya sudah rusak, orang nggak pernah dipakai. So akhirnya si petugas farmasi yang ada di periaqueductal gray itu, dia ibaratnya butuh waktu untuk berlatih menghasilkan morfin lagi, sehingga waktunya lama ini untuk menghasilkan morfin dalam dosis yang tepat untuk rasa sakit itu. Jadi akhirnya akan sakau lama sekali untuk prosesnya. Ada yang petugas farmasinya mungkin dalam waktu beberapa hari akhirnya bisa bikin morfin. Tapi ada juga yang sudah berbulan-bulan, sudah beberapa bulan si petugas farmasinya ini benar-benar nggak bisa bikinin morfin, itu ada juga. Jadi akhirnya sudah berapa lama sakau terus nggak sembuh-sembuh. Nah ini yang terjadi pada orang-orang dengan narkoba ya, ketika sakau terkait dengan rasa sakit itu tadi. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau tidak? Suara saya sudah lumayan kan ya? Lumayan lancar ya.
Oke, suara saya sudah lumayan lancar ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai ini tadi, mengenai materi yang saya berikan. Oke, kalau tidak ada, minggu depan, ya minggu depan, insya Allah kita akan melakukan kuis ya, seperti yang sudah kita bahas. Kuisnya sampai sini, ya. Kuisnya sampai sini. Jadi mulai dari sistem syaraf bagian pertama, terus kemudian ada apa namanya evolusi dan genetika sama sistem syaraf bagian kedua ini. Kemudian teman-teman ini silahkan dipelajari juga apa namanya secara mandiri, dibaca sendiri ini semuanya. Nah, besok minggu depan itu saya akan adakan kuis. Kuisnya akan saya lakukan di jam perkuliahan ya. Ini kan kita kuliah jam 12 sampai jam setengah 2, jadi nanti akan kita mulai di waktu itu, di waktu-waktu itu. Nanti untuk prosedur lengkapnya, jadi sama persis kayak waktu teman-teman UTS atau UAS secara apa? Secara e-learning ya, menggunakan kuis di e-learning itu nanti prosedurnya sama, waktunya juga sama. Hanya saja untuk kuis nanti waktunya akan saya buat agak lebih longgar. Jadi misalnya saya buka jam 12 siang, nanti akan mungkin saya tutup sampai jam 4 sore. Jadi teman-teman bisa mengerjakan di jam 3 atau jam berapa. Nah, waktu pengerjaannya juga paling saya kasih waktu sekitar 1 jam ya untuk kuis itu. Seperti itu. Jadi cukup untuk kuis masih cukup longgar dibandingkan UTS dan UAS. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Iya, materinya sampai sekarang, sampai titik ini. Mulai dari sistem syaraf pertama, perkenalan, sampai yang ini. Oke, kalau tidak ada, saya akan akhiri untuk siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.